Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Baik, Bu. Baik. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu memimpin doa ya. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Saya. Oh ya, Mbak Via. Mari teman-teman, sebelum kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islamina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, setelah ini Bu Guru akan absen satu persatu. Hartanto. Hadir Bu Guru. Anissa Kusnul. Hadir. Anggita Yuli. Hadir, Bu. Miftahul Jannah hadir, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, nyanyi ice breaking bersama-sama ya. Tirukan sambil diulangi gerakannya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri. Kubu-kubu dua jari kanan, dua jari kiri, hubungkan jari satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, hubungkan jari satu, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, jari satu, jari kupu-kupu. 5 jari kanan, 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ucapkan selamat datang. Halo, apa kabar? Setelah itu kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal kan kalian? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Hafal. 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Kenapa Bu Guru menyarankan untuk nyanyi lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tahu, Karena Bu. pada materi hari ini kita akan membahas tentang sila-sila dalam Pancasila. Garuda Pancasila itu kan di dalamnya ada sila-sila Pancasila.
Itu ada yang tahu apa aja lambangnya? Lambang sila-sila Pancasila itu Banteng, apa? Bu. Bintang. Banteng. Ya, banteng. Terus apa lagi? Padi kapas Bu Guru. Ya, padi dan kapas. Terus apa lagi? Pantai. Bintang. Ya, terus apa lagi? Pantai. Ya. Kurang satu. Pohon. Ya, pohon apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Siapa yang tahu makna dan maksud dari pohon beringin, rantai, padi dan kapas? Ada yang tahu artinya? Nggak tahu, Bu. Kalau nggak tahu, nanti kita lihat dari video berikut ini. Kita lihat bersama-sama ya. Baik Bu. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Perhatikan video ini ya. Baik Bu. Iya, Ibu. Halo anak-anak, di papan tulis ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Benar, ini gambar Garuda Pancasila. Di dalam video tadi terdapat gambar apa anak-anak? Gambar burung Garuda. Gambar Garuda. Di video tadi ada gambar apa aja? Burung. Di tengahnya lambang burung Garuda tadi ada apa? Ada simbol. Gambar Garuda Pancasila. Ada simbol. Nih, coba dilihat lagi ya. Nanti Bu Guru akan tanyakan. Kita akan belajar mengenal lambang sila negara Republik Indonesia terdapat pada perisai yang dikalikan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari Pancasila. Simbol bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki arti bahwa kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Simbol rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti rasa cinta, kasih, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Simbol pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang memiliki arti walau 1000 pulau memisah Nusantara, namun kita tetap satu bangsa, satu negara. Simbol kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang memiliki arti suara rakyat adalah suara kesatuan. Simbol padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti mencapai kesejahteraan yang adil, makmur, damai,
dan sentosa. Oke. Dari video tadi, coba diurutkan lambang-lambang sila Pancasila yang pertama tadi apa aja? Yang bisa? Bintang. Bintang. Terus, Rantai. Terus rantai. Pohon beringin. Pohon beringin. Yang keempat apa Mas Hartanto? Yang keempat banteng. Yang kelima Keempat banteng Bu Guru. Yang kelima padi dan kapas. Kelima padi dan kapas. Coba sebutkan Pancasila 1 sampai 5. Siapa yang bisa? Sebutkan Saya, Bu. Pancasila. Oke, Mbak Anissa, tolong disebutkan beserta lambangnya ya, yang benar. Yang pertama, bintang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga, banteng. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin. Artinya, beringin tadi apa yang ketiga? Persatuan. Persatuan Indonesia. Yang keempat, banteng kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perhelatan dan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas. Rakyat Indonesia. Ya. Setelah itu kita dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ke dalam kehidupan sehari-hari ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Siapa yang bisa? Rajin beribadah, Bu. Saya. Iya, rajin beribadah. Terus? Apalagi? Beragama. Ya. Yang kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari apa? Saling membantu, Bu Guru. Ya, terus? Toleransi. Di rumah kalian? Ya, toleransi. Di rumah kalian itu kan biasanya kalau di desa kan ada kerja bakti, gotong royong, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia. Tadi apa contohnya? Ikut upacara bendera, Bu Guru. Ya, kalau kalian SD dulu kan pernah di SD ada upacara bendera. Kalau enggak, biasanya 17 Agustus atau memperingati hari-hari bersejarah. Terus yang keempat, kerakyatan bermusyawarah, Bu Guru. Ya, ketika di dalam kelompok kalian harus bermusyawarah, apapun itu pendapatnya harus dibahas secara bermusyawarah. Jadi tidak ada perbedaan atau pertengkaran dalam kelompok tersebut. Yang kelima, keadilan. Keadilan yang kelima. Apa? Tidak membela hak dan kewajiban. Oh ya, contoh hak dan kewajiban. Contoh hak dan kewajiban. Haknya murid itu belajar, haknya murid itu mendapat ilmu,
haknya, Ya, kewajibannya murid itu belajar. ya, benar. Selain itu kan besok kan ada pemilu. Itu semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyoblos berdasarkan pilihannya sendiri. Untuk usia 17 tahun ke atas gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang makna dari simbol-simbol Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya dilambangkan dengan bintang. Itu artinya setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing berdasarkan dengan keyakinan yang dimiliki. Contohnya, kalian beragama? Ya, Bu Guru beragama. Islam. Nah, kalau Islam itu Tuhannya? Allah. Ya, jadi setiap orang berhak untuk menentukan agamanya sendiri dari lahir. Lalu yang kedua, simbol dengan rantai. Rantai itu bisa memiliki arti sambung. Rantai itu kan sambung, nyambung jadi satu. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-menurun. Generasi terus turun-menurun itu contohnya bagaimana? Tadi contohnya yang rantai tadi apa sila kedua? Tadi contoh yang sila kedua tadi apa? Beradab. Iya, kemanusiaan yang beradab, memiliki adab yang baik. Jadi, biasanya anak itu akan dididik dari kecil agar memiliki sifat yang baik. Terus yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa tadi dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki lambang sebagai tempat peneduh atau berlindung. Contohnya, itu bisa tadi kan ketuhanan yang kemanusiaan, lalu persatuan di situ kayak negara bisa menjadi pelindung bagi warga-warga negaranya. Yang keempat tadi dilambangkan dengan banteng, ini memiliki arti sebagai tenaga rakyat dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Berarti ini harus ada, dalam negara harus ada pemimpin yang adil untuk memimpin negara. Contoh saat ini yang memimpin negara Indonesia, siapa presidennya? Bapak Jokowi. Presiden saat ini siapa? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu dipilih oleh rakyat. Ya, makanya rakyat itu menyampaikan aspirasi untuk memilih pemimpin negara yang baik untuk menjalankan pemerintahan. Seperti besok, kalau kalian udah menyoblos, besok kan ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, itu kalian berhak memilih berdasarkan kriteria yang ingin dipilih. Misalnya mau nyoblos pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu yang kelima dengan dilambangkan padi dan kapas. Jadikan ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi rakyat Indonesia ini dilambangkan dengan padi dan kapas karena diharapkan masyarakat Indonesia itu makmur dalam kehidupannya. Contohnya Indonesia juga sebagai penghasil padi atau beras karena sebagian penduduknya juga bekerja sebagai petani. Apa materi tadi yang masih bingung bisa ditanyakan atau mau ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan atau Aku mau tanya, ya? kalau sila pertama itu ketuhanan, berarti semua warga Indonesia harus punya agama. Ya, harusnya begitu. Tetapi kalau misalnya nggak punya agama pun nggak masalah. Yang penting kita tidak merusak agama lain. Contohnya, kalian beragama Islam, teman kalian beragama Kristen, lalu ada teman kalian yang tidak beragama. Kan setiap orang yang beragama pasti percaya dengan adanya Tuhan berdasarkan agama masing-masing.
Lalu yang tidak beragama itu tidak boleh merusak kepercayaan mereka atau mengganggu atau menjelek-jelekan. Itu termasuk salah satu nanti bisa masuk penjara karena itu melanggar undang-undang yang ada di Indonesia gitu. Ada yang ditanyakan lagi atau sudah paham? Ibu, saya mau bertanya, Kalau Bu. sudah paham, oh ya, Mbak Via. Kalau gotong royong itu termasuk sila keberapa? Tadi gotong royong termasuk sila ketiga. Persatuan Indonesia, di mana rakyat Indonesia bersatu untuk bergotong royong dan bekerja sama untuk kemakmuran bersama. Ada yang Terima ditanyakan kasih, lagi? Bu. Saya, Bu. Ya. Bu, apakah kita wajib mengamalkan Pancasila? Pertanyaan yang Bu Guru, halo. Ibu, di mana nih, Ibu? Teman-teman, Ibu Guru kemana nih? Nggak tahu. teman. Halo. Iya, Bu. Maaf, Ibu. digangguan. Keluar sendiri. Dari mana aja, Bu? Dari Keluar, Mbak Via. Tadi pertanyaan saya belum Sinyalnya- dijawab, Bu. Ulangi. Pertanyaan tadi apa? Diulangin lagi. Apakah kita wajib melakukan lupa, Bu. Melakukan Apakah wajib mengamalkan Pancasila? Baik, akan dijawab ya. Sebagai warga negara yang baik, terutama warga Indonesia, Indonesia itu kan memiliki dasar. Ibarat rumah itu kan ada dasarnya, paling bawah gitu. Kalau sebuah negara tidak memiliki dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Undang-undang itu bersumber pada Pancasila. Kalau misalnya negara tidak memiliki dasar, maka negara tersebut akan hancur oleh pengaruh negara lain atau dijajah atau mungkin yang lain. Maka sebagai rakyat Indonesia yang baik dan masyarakat yang bijak, kita wajib mengamalkan sila-sila Pancasila. Contoh, dalam negara Indonesia ini kan ada lima agama, ada banyak suku agama yang berbeda-beda. Kalau kita tidak menghargai satu sama lain dan tidak bersumber pada Pancasila, maka negara tersebut akan hancur, akan terjadi sebuah permusuhan, maka negaranya tidak akan negara Indonesia lagi. Makanya kayak pemerintah, warga negara itu wajib bersumber pada Pancasila, mengamalkannya itu baik. Karena di dalam Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menghargai pendapat teman, toleransi antar agama, saling gotong royong, dan yang lainnya. Apakah sudah paham atau mau yang ditanyakan lagi? Paham, Bu. Mas Hartanto mau bertanya? Belum, Bu Guru. Oh ya, kalau belum, kalau materinya sudah jelas juga, ini ada soal bisa dikerjakan. Udah Ibu share di WA. Sebentar, Ibu tampilkan layar screen-nya dulu. Soal ini berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi dan telah dibahas. Jadi bisa bersumber dari itu semua. Kalau misalnya ada kendala atau kesulitan bisa ditanyakan, bisa dibahas secara bersama-sama. Nanti, tapi setelah dikerjakan oleh kalian. Udah Ibu share di grup, bisa dikerjakan. Nanti hasilnya
Bisa difotokan atau dikirim ulang lewat grup. Jangan lupa dikasih nama, dikasih kelas, sama nomor absen ya. Baik, Bu. Ya. Sudah terlihat share screen-nya? Belum, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sebentar, baru loading. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat kan? Nah, ini adalah Sudah. contoh Dah. yang akan kalian kerjakan. Yang pertama perhatikan petunjuk dalam belajar. Apapun itu, bentuk soal apapun itu, kalian harus memperhatikan petunjuknya. Dibaca dulu, dipahami sebelum mengerjakan. Yang pertama, berdoa sebelum mengerjakan. Yang kedua, tulis nama dan nomor absen pada lembar kerja. Ditulis, jangan lupa. Ingatkan nama dan kelasnya masing-masing sama nomor absennya. Ibu. Ingat, Bu. Ingat. Lalu yang ketiga, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Diusahakan setiap mengerjakan, kalian tidak boleh meminjam bolpen, pensil, penghapus oleh temannya. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan sendiri. Tidak boleh saling meminjam. Lalu yang keempat, langkah kegiatan dengan cermat dan benar. Diusahakan setiap soal dibaca dengan benar, karena perintah dalam soal itu pasti berbeda-beda antara soal satu dan soal yang lainnya. Yang kelima, kerjakan soal dengan cermat. Ingat, dikerjakan sebisanya. Kalau misalnya sulit, kerjakan yang mudah dulu. Yang keenam, teliti kembali sebelum dikumpulkan. Setelah soal kalian kerjakan, alangkah baiknya diteliti, karena terkadang ada soal yang belum kalian kerjakan atau terlewati, itu wajib diisi. Lembar kerja peserta didik. Judulnya membuat tabel tentang simbol dan bunyi Pancasila. Tadi masih ingat kan simbol dan bunyi Pancasila itu apa aja? Tujuan kegiatan melalui Ibu. tujuan kegiatannya melalui kegiatan mengerjakan lembar kerja peserta didik membuat tabel tentang simbol dan bunyi. Jadi nanti masing-masing peserta didik membuat tabel tentang simbol Pancasila itu harus urut, diusahakan dibuat sekreatif mungkin. Lalu simbolnya itu harus sesuai dengan bunyi Pancasila. Misalnya tadi lambang pohon beringin itu silanya apa, berbunyi apa, harus ditulis. Lalu di sini sudah disediakan perintahnya. Ini buat menulis absen dan namanya di kanan atas, jangan lupa. Sudah, perintahnya hanya buat lambang-lambang Pancasila dan silanya sekreatif mungkin, karena nanti akan Ibu nilai. Untuk itu nanti digambarnya bisa di kertas karton atau kertas buku gambar, nanti digambar sekreatif mungkin, diwarnai beserta silanya harus urut, nanti akan Ibu cek dan Ibu nilai. Bisa dikumpulkan melalui di foto, tapi fotonya harus yang bagus ya, soalnya nanti kan kalau jelek Ibu nggak bisa menilainya. Mungkin ada yang ditanyakan dari tugas atau materi yang telah disampaikan? Waktu pengerjaannya berapa menit, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengerjaannya waktunya 1 hari ya. Jadi bisa dikerjakan mulai dari sekarang
Nanti sore atau malam bisa dikumpulkan melalui WA, bisa WA langsung ke Ibu atau dikirim lewat grup. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu itu gambarnya boleh nyari di internet, Bu? Nggak boleh. Boleh, tapi boleh kalau menyalin di internet boleh. Yang nggak boleh itu gambarnya di print dari internet lalu ditempelkan, itu nggak boleh. Jadi usahakan digambar sendiri sekreatif mungkin. Aku nggak bisa gambar, Bu. Oke, Mbak Anissa. Nanti suruh kakaknya atau ibunya, yang penting kalian bisa menggambar. Di sini tujuannya ibu ingin mengetahui seberapa besar bakat yang kalian miliki dalam gambar. Yang penting itu hasil gambarnya sendiri. Jelek. Jelek nggak apa-apa. Bu, itu nanti silanya juga ditulis. Iya, nanti jadi gambarnya sebelah kiri, silanya sebelah kanan. Misalnya pohon beringin, tadi silanya berbunyi apa gitu. Jangan kebalik-balik ya silanya. Gambarnya Iya, Bu. diwarnai nggak, Bu? Diwarnain, nggak apa-apa. Nggak diwarnain juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik diwarnain. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Bu. Kita membuat kesimpulan dari materi yang telah kita bahas hari ini. Kesimpulannya, sila-sila Pancasila tadi terdiri dari 5 lambang. Yang pertama tadi, Bintang, bintang. Yang kedua, rantai, Santai. yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, Banteng. yang kelima, padi dan kapas. Padi dan Semua kapas. sila-sila Pancasila ini, semua lambang sila Pancasila ini terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Yang terdapat di tengahnya itu merupakan lambang-lambang Pancasila yang terdiri dari 5 lambang tadi. Itu wajib kita amalkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sila-sila tersebut mengandung, lambang-lambang tersebut mengandung sila-sila pada Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai kalian penerus bangsa, wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara, karena kelak kalian akan menjadi warga negara yang baik jika mengamalkan sila-sila tersebut. Apa yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sebagai kegiatan penutup, Ibu akan menanyakan secara acak. Gotong royong itu termasuk contoh sila keberapa? Tadi yang bisa jawab? Ketiga. Gotong royong Tiga, tadi. Bu. Ya, pinter Mbak Anggita dan Mbak Ketiga. Anissa. Lalu menghargai pendapat termasuk sila? Ayo. Lima. Lupa aku, Bu. 5. Kalau nggak 2, 5. Nggak tahu, Bu. Yang kedua tadi silanya apa? Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan Kemanusiaan yang beradab. adil dan beradab.
Nah, itu termasuk sila yang kedua, karena kita harus adil dan menghargai pendapat orang lain. Terus, toleransi beragama, kita harus menghargai agama satu dengan yang lainnya, merupakan contoh sila ke Satu. Satu. ya kalian udah pinter. Pertama. Kalian ada temen yang berbeda agama nggak di sekolahnya? Nggak ada, Bu. Semuanya Islam. Oh, semuanya yang ada? Ada. Kalian menghargai nggak perbedaan tersebut? Ada yang Ada itu. oh ya, ada yang kayak ngeledekin gitu nggak? Misalnya gara-gara kalian Islam, lalu teman kalian Kristen atau apa? Ada yang gitu nggak? Enggak, kan enggak boleh, Bu. Iya, alhamdulillah kalau misalnya nggak ada berarti semua sudah mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Kalau masih ada yang ledek-ledekan, berarti itu tidak mengamalkan nilai-nilai pada Pancasila. Yaudah, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ingat selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi saat ini. Banyak-banyak minum air putih, jangan banyak keluar atau main. Sebelum makan atau habis keluar wajib cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Kalau keluar harus memakai masker, jangan lupa. Terus sekarang kan cuacanya juga musim hujan. Itu kalau misalnya berpergian, kalau tidak penting ya nggak usah berpergian, di rumah saja. Karena kan saat ini virusnya semakin menyebar luas. Pelaksanaan pembelajaran juga masih daring. Kalian rindu pembelajaran secara langsung nggak? Iya. Rindu Bu Guru. Iya, Bu. Rindu sama gurunya apa rindu sama temannya? Rindu sama temannya. Apa rindu nggak dikasih uang jajan, biar dikasih uang jajan? Rindu Iya, Bu, semuanya. pengen jajan. Pengen es krim. Semoga tahun depan 2021 nanti menjadi tahun yang lebih baik. Kita bisa tatap muka secara langsung, bisa bertemu dengan teman-teman lagi, dan kalian harus tetap jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul masjid bersama-sama. Yuk. Subhanallahumma wa bihamdika Doa la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah Bu Guru.